Nah nanti pas buka wis monggo telung batang wis ora apa-apa. Langsung mbok tumbuk limongan ta. Guys, delok raimu kabeh aku ya. Wis ra poso, ra salat. Atau cara yang Allah. Apa ya namanya tuh yang cepat-cepat tuh apa namanya? Oh, Short time. Short time. Iya. Gak kuat ingin menumpahkan birahi sama istri. Loh, itu mau loh. Itu gimana tuh? Tapi enggak bisa Tad, ya Terus? kan? Yang namanya ya mungkin LC ya, kita bahas LC lagi ya tadi ya. Terus gimana ya? LC yo terserah dia mau udah mulai masuk cowok. Kita balik lagi di Gibran Gibah bulan Ramadan. Masya Allah, tadi lagi seru banget ya. Iya, lagi dialog, maaf ya guys, kita kebablasan. Dicolong-colong sama kameramen kita Tad ya. Kita bahas episode sebelumnya. Yang tadi mungkin teman-teman kita yang masih terjebak mungkin di dunia malam segala macam dan sampai ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri Insta story Tad. Cakep banget baru. Insta story itu kayak di Instagram Tad. Jadi dia mengupload kebaikannya. Apakah itu sebuah keriaan, ya kan? Dan apa juga menghilangkan pahala ataukah teman-teman kita juga yang masih memberi motivasi. Nah, teman-teman kita yang masih berada di dunia malam itu kalau bersedekah segala macam itu bagaimana? Apakah masih dianggap uang haram, uang panas segala macam? Oke, sebelum kita bahas ya guys, kita tanya Ucok dulu. Ucok ini teman-temannya Mas Ucok tuh gimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu dua POV, tergantung hati kita. Yes. Mau kita suzun apa husnuzon. Cakep. Kalau suzun itu pasti akan menjadi sebuah riya. Ya. Kalau husnuzon itu akan membuat motivasi kita ke orang-orang yang Tuh guys, udah jawab guys. Dan dalilnya ada guys. Jadi gini ya teman-teman, dulur-dulur Semarang dan sekitarnya. Pertama, tolong jangan tergesa-gesa menilai negatif thinking dulu dengan saudara kita ya. Kita tuh nggak tahu loh ya, kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh saudara kita siapapun hamba Allah di muka bumi ini tentunya yang beriman, kita nggak tahu isi hatinya seperti apa. Ada tidak sedikit orang yang dia penampilannya solih, ya penampilan solih, amalnya baik, kemudian mungkin dari harta yang halal, tapi niatnya nggak bagus, apalagi menjelang pileg. Wah, pileg ya. Pemilihan legislatif ya. Udah pileg, suka onani udah. Kan dosa itu kan. Ikut kan. Kan akan kita bahas lagi. Iya. Onani di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, jadi gini, sebenarnya saya suka nih quotes-nya Bang Ucok ini ya, karena tergantung POV-nya seorang tuh. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, pasti dia akan melihat, oh ini bagus nih motivasi gua nih. Sekalipun itu yang memberi adalah siapa? LC tadi, mungkin seorang pekerja seksual ya, pekerja seks komersial, PSK, atau mungkin dia sekalipun mungkin dia germo atau dia gigolo, kita kan nggak tahu guys. Dia itu bisa jadi ada harta halalnya, kita nggak paham. Bahkan kalau berbicara dalil, apakah boleh kita nih berbuat kebaikan terang-terangan atau kebaikan yang disembunyikan? Ada dalilnya guys. Boleh saya bacakan? Boleh Tad. Nanti teman-teman bisa buka ketika nanti darusan nanti malam yang udah khatam mungkin setengah bulan atau akan khatam. Allah berfirman tuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Intu badus sadaq gimana? Intu badus sadaqati fani'immahi. Jikalau kau nggak apa-apa guys. Ya namanya kita lagi on cam ya kadang-kadang. Ada apa begini kita nggak tahu. Kita ulangin. Intu badus sadaqati fani'immahi. Jikalau kau tampakkan pemberianmu, jikalau kau tampakkan sedekahmu itu baik kok. Baik Tad ya. Baik kata Allah loh, baik gitu, baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau sembunyikan itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, ada lagi tadi quote, jauh lebih baik kalau disembunyikan. Cuman kalau di zaman kayak sekarang ini ketika maksiat itu transparansi, ketika maksiat aja dipublish, kenapa hal yang berpahala tidak dipublish Tad? Betul. Ya maaf ya guys, teman-teman semua. Ketika orang berani menunjukkan tindakan nggak baiknya, nggak lazimnya, jangankan bagi orang Muslim ya, bagi manusia nggak lazim, dia berani mempublishnya di medsos dan seterusnya. Kenapa kita menyalahkan teman-teman kita yang dia ingin berbagi kebaikan ditampakkan?
Masya Allah. Kita nggak boleh menghakimi isi hati orang guys. Bisa jadi dia menampakkan itu, dia paling ikhlasnya begitu. Betul. Karena ada satu kaidah, kalau kau sembunyikan kebaikanmu, tapi kau ujub terhadap kebaikanmu, bangga diri terhadap kebaikanmu, malah itu juga haram. Saya ulangin ya, paham ya? Paham. Dia sembunyikan kebaikannya. Oke. Dia sedekah diam-diam, tapi dia bangga. Ujub. Malah itu haram. Malah haram Tat ya. Jatuh kepada syirik kecil itu. Ikhlasnya itu yang sulit berarti Tat. Yes. Iya kan? Poin ikhlas itu bukan tampak atau tersembunyi saja guys. Iya. Yang tampak bisa jadi paling ikhlas, yang tersembunyi bisa jadi paling gak Oke. ikhlas. Berarti tidak ada masalah dengan teman-teman mungkin atau komunitas yang mungkin ngabuburit, Yes. membagi-bagikan makanan, terus mereka bikin story di WhatsApp, di TikTok, di Instagram. It's okay Tat ya. It's okay. Jumat berkah. Ya, guys, jangan nilai songkok-songkok ini, sarung-sarung ini, pakaian ini. Yang Allah lihat itu apa yang di hati kita. Masya Allah. Bisa jadi yang banyak tatonan, dia mungkin kerjanya PSK dan semisalnya, mungkin dia masih jual congyang, mungkin masih buat Asik. cimeng, mungkin masih ciu dan semisalnya. Masa Allah tuh nggak membukakan pintu rahmat pada diri mereka dari setiap kebaikan? Pasti adalah kebaikan mereka itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nggak tahu. Mungkin mereka juga merawat ibu mereka yang sudah sakit. Ya. Ya Tat ya. Kita kan nggak tahu. Sedangkan kita yang kayak gini-gini, ngomong kayak begini nih, orang nilainya baik. Bisa jadi hatinya ingin terkenal, hatinya ingin begini dan begini. Ya, bukan berarti ini, karena Allah. Ini adalah episode terakhir kita Tat ya. Ya janganlah. Masih lama guys. Aduh, wis enak-enak mas. Cowok ini. Langsung Iya. Iki belum nutup THR guys. Kameramen guys THR-nya guys. Iya, betul. Itu malah justru yang membahayakan seperti ini Tat ya. Iya. Kadang malah ngapunten alim ulama yang mungkin mereka punya niat yang berbeda. Iya. Gitu, dan malah Allah akan mencatat beda pula Tat ya. Kita bukan sahabat Nabi ya, seperti Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, sembunyi-sembunyi itu tengah malam itu dari gudang gandum ya atau korma dia ambil dari gudang-gudang itu, dia bagi di depan rumah-rumah masyarakat pada saat itu yang miskin kelaparan. Nggak ada yang tahu ternyata tuh Khalifah Umar, Sayyidina Umar yang membagikan. Kita nggak seperti beliau yang terjaga keikhlasannya dan dijaga oleh Allah. Bisa jadi loh dengan kita tampakkan kebaikan ini, malah ini yang paling ikhlas yang diterima oleh Allah. Dan ketika kita sendiri bisa jadi kita paling nggak ikhlas. Betul. Makanya kita jangan ngejudge juga ya teman-teman kita yang mungkin masih terjebak di dunia itu Tat ya. Ngapunten, mungkin banyak beberapa klub ya, tempat-tempat minum di Semarang juga yang masih buka di bulan Ramadan Tat. Mungkin pun mereka pengen sebenarnya lepas dari situ, cuman mereka terjebak dengan kontrak segala macam dan kalau tidak kerja di situ bagaimana mereka untuk menafkahi Mungkin ibunya yang sakit ibu yang sakit. dan mungkin dia tinggal satu-satu tulang punggungnya. Oh ya. Kita kan nggak tahu. Coba kita hidupin dulu Tat ya. Ini karena Lah, ada horor kita. ini mungkin setannya nggak terima nih kita cerita. Ya sundel kesenggol sikile sapa ki yo. Pancal guys. Kan gitu Tat. Ini agak haru hari ini episode-nya. Iya. Tapi serius Tat, teman-teman saya banyak yang ya Allah, Mas aku piye Mas ya? Aku masih kerja jadi LC segala macam. Tapi harus memenuhi kebutuhan anak dan ibu saya. Iki piye Mas? Aku diterima nggak sih Mas kayak gini? Mungkin dia udah pegatan ya, terus saudara kandungnya nggak ada, ibunya udah tua renta, sakit-sakitan, adiknya juga mungkin kebutuhan khusus. Nggak bisa yang dia kerjakan mungkin saat ini, mungkin baru begitu. Tetap kita berbaik sangka guys. Berbaik sangka Tat ya. Ya, karena apa? Ujung akhir dari kehidupan seorang hamba kita nggak tahu. Ingat nggak Mas Sela? Ketika kita pernah diceritain oleh para guru-guru kita di kitab Riyadhus Shalihin, di bab taubat itu ada seorang wanita PSK terkenal di zaman itu. Yang akhirnya masuk surga Ya, karena gara-gara memberikan seekor anjing minuman. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu sih kisahnya. Sehabis dia memberikan seekor anjing itu minum, dia sampai ke rumahnya, diberikan hidayah, dia taubat. oh dia Begitu sebenarnya. diberikan hidayah dia taubat Dia ya, Tat, taubat, ya? habis itu dia tinggalkan perbuatan itu. Nggak lama berapa kemudian dia sholat lalu meninggal dunia. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung bagaimana kita menutupnya. Yang dicatat itu yang kita tutup juga guys. Bisa jadi teman-teman yang hari ini semangat ya. Teman-teman yang hari ini kerjaan ini masih di dunia gemerlap. Apa namanya?
Duduk gemetar. Duduk gemetar. Oh, kan? Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha. Duduk gemetar tadi. Husnuzon. Husnuzon. Ya bisa jadi bagi mereka yang masih di dunia itu. Saya yakin lah hamba Allah sekalipun yang non muslim hari ini loh. Mereka juga ingin kok berbagi kebaikan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan tidak sedikit hari ini saudara-saudara kita yang non muslim jadi muslim tuh gara-gara apa? Tersentuh dengan kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan. Kita nggak tahu. Pemilik nightclub, pemilik hotel kesek-kesek, Iya. bandar slot, Wah, asik. bandar gigolo, berondong. Ya Arisan Aril ya. Iya, ya. oh, apa itu? Ya biasa Oh, tadi. biasa. Ya. Anak-anak muda tadi. Tapi nggak ngikut kan? Ya. Ucal gimana? Bang Enggak. Ucok ada pengalaman nggak? Ini ngapunten Tat. Ini Mas Ucok kan dia beberapa tahun ini memang dulu ya Mas ya. Di beberapa tahun memang mengisi beberapa klub yang ada di Semarang juga Tat. Bandungan dan sekitarnya apal Tat. Tanya LC sopo we Mas Ucok kenal semua daerah atas. Berarti the rising star on the bergas. Wah, the rising star of the Burgas. Tapi gimana Mas? Dulu kamu banyak yang curhat kan? Orang-orang kayak LC akhirnya. Sebenarnya kan seperti itu tuh kita nggak ngerti, kita manusia tuh cuma bisa mengejudge Ya. ya rata-rata nggak bisa Yang keras Mas. hanya bisa menilai dari Wow. penampilan luarnya saja ya. Tapi sebenarnya kita nggak ngerti seluk beluknya dari mereka yang ternyata dia tinggal berdua sama ibunya yang harus menafkahi ibunya, cuman kayak kan. Banyak Mas kayak gitu di neng dunia LC akhirnya. Karena nggak ada satupun wanita yang menurut saya pengen jadi seperti itu. Ya, betul, Tat. Mungkin mereka kurang seberuntung wanita. Ya, karena nggak tuh Tat, LC rata-rata itu memang biasanya pegat ya. Pegat, cerai, punya traumatik yang tinggi, akhirnya melampiaskannya kepada hal-hal tersebut. Tiap hari minum, nemani laki-laki hidung belang, segala macam. Hidung zebra ya? Secara, hidung zebra. Tapi secara fitrah, apalagi yang pernah ngaji waktu kecil itu pasti tak tersentuh hatinya. Ya Allah. Yang saya takut jadi gini baru ngomong itu. Gimana? Saya takut tuh ya santri-santri putri saya atau dia mungkin di luar sana juga mungkin dia pernah mondok ya. Ya. Mungkin terjebak dalam satu kondisi qadarullah dia memilih jalan yang keliru lalu kebablasan sampai hari ini. Tenanglah. Allah tidak menutup pintu tobat itu kok. La taqnatu min rahmatillah. Allah jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sejauh apapun kau melangkah, mbak-mbak yang solihah-solihah yang cantik-cantik, nggak apa-apa. Kau masih hari ini masih di situ, it's okay. Tapi nanti suatu saat kembali pulang ya. Masya Allah. Tapi yang kita takutkan kadang kan itu tadi ketika kita terjebak di dunia yang hitam itu kita nggak tahu umur itu ya. Nggak ngerti. Iya umurnya nggak tahu, pengennya dapat hidayah, makanya ulama bilang hidayah itu mahal, bener Tat ya? Betul. Hidayah itu sangat mahal. Ya kita duduk di sini kan juga maunya Allah kan ya. Masya Allah. Kita pernah melangkah kemana, jauh main kemana, semua istikabeh dilakukan. Allah yang setting kita berada di sini. Iya ya, ini nggak nyangka loh acara Gibran ini bisa sampai sejauh ini, episode sekarang ini karena Allah juga Tat. Ya pastinya, makanya mbak-mbak yang di sana, mas-mas yang berada di sana, jangan lupa pulang ya. Asik ya, abis karaoke tetap pulang ya. Luar biasa ya. Nggak kerasa ada pertanyaan terakhir, Mas Ucok mungkin? Oke. Oke, silakan. Oke. Ya. Siap. Tanya. Wah, waktu itu aku punya temen nih Pak Ustadz. Dia puasa rutin, tapi pas malamnya dia ngeslot, judol, duit dapat banyak. Tapi dia karena takut itu haram, dia malah pakai judulnya buat sedekah. Oh. Dipakai 80%, 90% tuh buat sedekah, katanya biar imbang. Menang judol banyak, 70-80% disedekahkan. 20% diambil ya. Iya. Ustaz. Saya aja jawab. Ini nggak apa-apa guys. Oh ya. Silakan Ustaz. Ini nggak apa-apa guys ya. Yang penting pertama kita berbaik sangka dulu ya sama hamba-hamba Allah yang Berbaik punya niat sangka. baik. Sekarang saya mau nanya sama teman-teman yang meletakkan niat baik dalam hati seorang hamba itu siapa sih sebenarnya? Maksudnya tiba-tiba seorang hamba itu kita tuh punya niat baik itu apakah karena kita atau Allah yang kasih? Allah. Gimana? Allah yang ngasih kan? Siapapun kita lah, seburuk apapun kita tiba-tiba ingin berbagi kebaikan, yang ngasih niat itu siapa? Ya Allah. Sekecil apapun kebaikan dilakukan seorang hamba, Allah yang kasih itu semua. Makanya uang haram pun seperti itu sudah oke. Kalau nggak dapat sedikit apa ya bisikan segala macam, kok pengen sedekah ya.
mungkin tahapannya dia baru di situ kali ya. Dan kita appreciate bagi teman-teman yang tadi masih slot, judol dan semisalnya, jual cimeng dan semisalnya. Asik. Dia masih gendaan dan semisalnya. Asik, ani-ani. Ani tadi apa dirogo? Dirogo. Dirogo. Gimana caranya? Dirogo dikokop jadi. Oh gitu ya, ya Allah. iya. Misalkan demikian, dia mungkin baru dapat di situ, tetap bertahap ya guys. Allah Maha tahu, tetap aja kau berada di situ. Mudah-mudahan tuh menjadi batu loncatan kamu bisa berbuat kebaikan lebih lagi. Tapi yang jelasnya, Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tuh Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Hari ini bisa jadi kamu dari sesuatu yang belum baik itu. Suatu saat nanti pasti kamu punya yang baik dan akan kau kasih yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini closing statement dari Ustadz. Tahan dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Kita akan jauh di episode selanjutnya. Mas Uco masih tahan? Aman ya? Okay. Tahan apanya bujangnya? Ya. Tahan birahinya. Tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bakal balik lagi di episode selanjutnya. Tetap di Gibran Gibah Bulan Ramadan.